Mengapa filter yang sudah mengikuti aturan dengan volume 30% namun tetap tidak jernih, tidak bersih? Jadi ada beberapa faktor. Tidak bersih itu dalam arti bisa saja di air itu banyak partikel atau di air itu berwarna hijau. Baik, kita kupas semuanya, karena masalah di kolam itu cuma ada dua. Kalau nggak kotor dalam arti banyak partikel atau air itu hijau. Jadi begini, kita bahas di yang pertama ya, air banyak partikel. Kalau air kolam banyak partikel berarti kerapatan teorinya ya, kerapatan filter itu kurang. Mungkin saja salah menerapkan media filter di dalam chamber. Pertama. Kedua, kemungkinan pompa yang terlalu kecil. Pompanya terlalu kecil. Jadi produksi kotoran di kolam itu banyak, tapi daya angkut masuk ke ruang filter itu sedikit. Nah, itu ya. Yang ketiga, kemungkinan populasi ikannya sendiri yang terlalu over. Jadi kita bahas satu. Yang pertama tadi, media filter itu kalau kita punya empat chamber, 1, 2, ini chamber ini wajib mekanik. Ini mekanik nih ya, ini wajib mekanik. Ini juga mekanik, tapi mekanik ini boleh plus dengan biologi. Seperti ini, mekanik ini total, yang total mekanik adalah pakai brush. Chamber 1 pakai brush, chamber 2 ini pakai bioball, dengan di atas bioball kita boleh kasih jet net. Ya, jet net. Tapi yang di chamber 3 ini wajib biologi nih. Pakai jet net, pakai bioring, pakai karang jahe, pakai pokoknya media-media yang untuk rumah bakteri. Ya, ini nih, yang ini nih wajib nih, harus media biologi. Nah, yang keempat ini adalah ruang terakhir ya. Ini digunakan untuk pompa dan lampu UV. Nah, penggunaan lampu UV juga harus keseimbangan dari kolam itu sendiri. Ya. Jadi kalau tidak salah ini lampu UV penggunaannya itu sekitar 4 watt untuk 1 ton air. Itu idealnya ya. Tapi ya tergantung. Nanti kalau memangnya keterbatasan lampunya ya mungkin bisa lebih apa namanya, tidak usah ngikutin aturan. Mungkin ya boleh 3 watt atau berapa watt lagi, lebih turun lagi tidak apa. Tapi idealnya ya 4 watt. Ideal, kita bicara ideal ya. 4 watt per 1 ton air. Gitu ya. Ini sangat berhubungan sekali semuanya. Kalau ini salah, penerapannya ya sudah salah. Seperti contoh ya. Kita ada kebanyakan yang salah saya perhatikan. Di chamber 2 dia menggunakan biobol, tapi biobolnya dimasukkan ke dalam karung. Akhirnya di sela-sela karung itu kan masih bisa lolos dia punya partikel. Ya, kalau ini sudah lolos, sedangkan di chamber 3 karena dia biologi dia tidak terlalu serapat yang chamber 2.
karena dia hanya mengaktifkan atau memproduksi bakteri yang positif. Seperti misalnya pakai Kalnes itu adalah salah satu media untuk rumah bakteri. Jadi sering kali digunakan Kalnes itu yang bentuknya kecil ya, sekitar 1 cm, silinder, ada kisi-kisinya, dan dia itu dipercaya sebagai media biologi untuk mengaktifkan atau untuk pertumbuhan pada bakteri, dan itu cukup efektif ya. Ada juga yang lain seperti kristal bio ya, bioring, atau bahkan Jepmet. Jepmet itu ya banyak orang yang menggunakan seperti itu. Nah, jadi kalau tadi yang saya sudah sebutkan, ketika di chamber 2 ini partikelnya lolos ke chamber 3, di chamber 3 itu tidak bisa menangkap kotoran yang lolos dari chamber 2. Memang betul, bakteri-bakteri yang nanti yang tumbuh di chamber 3 ini, di rumah-rumah bakteri tadi, dia akan memakan semua sisa-sisa kotoran. Tapi juga perlu diperhatikan, bakteri yang ada di sini dengan keterbatasan kemampuan dia untuk memakan kotoran juga tidak bisa sebanyak yang ada di saringan di chamber 2. Jadi menyiasatinya adalah, pertama, kurangi populasi ikan di dalam kolam kalau memang chambernya itu tidak memadai ya. Terus yang kedua, sering-seringlah di backwash, tapi backwash-nya juga jangan sampai terlalu bersih gitu loh. Dibuka potnya, disiram sama air di ember aja, jangan sampai dicuci, diangkat gitu, jangan gitu. Nanti bakterinya bisa banyak yang hilang. Nah, jadi seperti itu penjelasan bagaimana menyiasati filter yang kapasitasnya sudah 30%, namun airnya tetap masih kotor dan hijau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dari Kaisar Koi Pam Malaysia. Terima kasih.